Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu ya. Minggu lalu kita belajar tentang asbab ikhtilafil ulama, sebab-sebab berbedanya para ulama. Yang kita ingat itu ada 4. Yang pertama, dikarenakan ragam pendapat dalam memahami dalil dan metode pengambilan hukum. Yang kedua, yaitu karena luas dan beragamnya makna dalam bahasa Arab. Yang ketiga, dikarenakan adanya perbedaan jalan atau jalur menuju hadis Nabi. Dan yang terakhir yaitu perbedaan dalam menggunakan kaidah ushul fiqih. Kemudian materi yang kedua itu tentang al-madzhabul fiqhiyah, mazhab fiqih. Ada 4, itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Maka kali ini kita akan melanjutkan materi tentang al-madzhabul usuliyah, mazhab usul fiqih. Kemudian hikmah ikhtilafil ummah, hikmah adanya ikhtilaf. Dan yang terakhir yaitu mauqiful muslim, bagaimana sikap seorang muslim menghadapi perbedaan tersebut. Kita mulai pada pembahasan al-madzhabul usuliyah, mazhab usul fiqih. Pada pertemuan sebelumnya, yakni pada materi sejarah pertumbuhan ilmu usul fiqih, kita ketahui bahwa ilmu usul fiqih ini melalui 5 periode. Kemudian yang pertama kali menjadikan ilmu usul fiqih kemudian membukukannya menjadi sebuah bidang ilmu tersendiri itu adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kemudian berkelanjutanlah penyusunan buku kitab dalam ilmu ini oleh ulama-ulama lain. Yang pada kesimpulannya, dalam usul fiqih ini ada 3 aliran. Yang pertama itu thariqatul mutakallimin, yaitu aliran mutakallimin, aliran para ahli kalam. Aliran mutakallimin ini terkenal dengan metode deduktif. Maksudnya adalah menetapkan teori-teori umum atas dasar logika dengan tanpa memperhatikan apakah ia bertentangan dengan hukum-hukum furu'. Maksudnya adalah hukum fikih pada kasus tertentu atau tidak. Aliran ini membangun usul fikih mereka secara teoritis tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu'. Itu maksudnya adalah masalah keagamaan yang tidak pokok. Dalam membangun teori, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat baik dari naqli Al-Quran dan hadis maupun dari akal pikiran, tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah furu' dari berbagai mazhab, sehingga teori tersebut ada kalanya sesuai dengan furu' dan ada kalanya tidak. Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung oleh dalil naqli dapat dijadikan kaidah, baik kaidah itu sejalan dengan furu' mazhab maupun tidak, sejalan dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh imam mazhab atau tidak. Tujuan penulisan kitab-kitab aliran ini adalah agar menjadi acuan standar dalam istinbat, yaitu metode pengambilan hukum, bukan untuk membela fikih imamnya. Di antara kitab-kitab yang terkenal dalam aliran ini, yang pertama itu adalah kitab Al-Mustasfa karangan Imam Ghazali yang meninggal pada tahun 505 Hijriah. Yang kedua adalah kitab Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam karangan Imam Abu Husain Ali yang terkenal dengan Imam Al-Amidi yang meninggal pada tahun 631 Hijriah. Yang ketiga adalah kitab Al-Minhaj karangan Al-Baydawi Asy-Syafi'i yang meninggal pada tahun 685 Hijriah. Yang kedua adalah aliran Hanafiyah atau yang dikenal dengan aliran fuqaha, aliran para ulama fiqih. Aliran ini dianut oleh ulama-ulama mazhab Hanafi, kemudian dinamakan aliran fuqaha ini karena dibangun teori usul fiqihnya itu banyak dipengaruhi oleh masalah furu' dalam mazhab mereka. Artinya mereka tidak membangun suatu teori kecuali setelah melakukan analisis terhadap masalah-masalah furu' yang ada dalam mazhab mereka. Disinilah titik perbedaan aliran ini dari aliran sebelumnya. Dalam menetapkan teori tersebut, apabila terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum furu', maka aliran ini mengubah kaidahnya dan disesuaikan dengan hukum furu' tersebut. Oleh sebab itu, aliran ini berupaya agar kaidah yang mereka susun sesuai dengan hukum-hukum furu' yang berlaku dalam mazhabnya, sehingga tidak satu kaidah pun yang tidak bisa diterapkan. Aliran ini juga disebut dengan aliran dengan menggunakan metode induktif, yaitu menetapkan teori-teori umum yang didasarkan pada hukum-hukum furu'.
Di antara kitab-kitab yang terkenal yang berada pada aliran fuqaha atau Hanafiyah ini adalah kitab Usul Abi Zaid Ad-Dabusi yang meninggal pada tahun 430 Hijriah, kemudian kitab Usul Fakhril Islam Al-Bazdawi yang meninggal pada tahun 483 Hijriah, kemudian yang ketiga kitab Al-Manar oleh Imam Al-Hafiz An-Nasafi wafat 790 Hijriah. Yang ketiga yaitu aliran konvergensi atau aliran yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara kedua aliran sebelumnya, yakni mutakalimin dan fuqaha tadi. Aliran gabungan ini membangun teori usul fiqih dengan menggabungkan kedua aliran sebelumnya dan memperhatikan kaidah-kaidah usuliyah kedua aliran tersebut, kemudian meletakkan dalil dan argumentasi pendukungnya, serta memerhatikan penerapannya terhadap masalah furu' fiqhiyah. Kitab-kitab yang terkenal dalam aliran ini yang pertama itu kitab Badi'un Nizam karangan Wazbiruddin Ibnu Sa'ati yang meninggal pada tahun 694 Hijriah. Kemudian kitab At-Tawdih, dan yang terakhir adalah kitab Tahrir karangan Kamaluddin Ibnul Humam. Bagian yang selanjutnya tentang hikmah ikhtilafil fiqhi, hikmah perbedaan dalam fiqih ini. Yang pertama itu hikmahnya adalah sebagai rahmat dan keluasan bagi umat muslim. Maksudnya adalah ketika para ulama memiliki banyak perbedaan pendapat dalam suatu permasalahan, maka itu menjadi keluasan bagi umat muslim untuk memilih pendapat mana yang lebih sesuai dan lebih cocok digunakan untuk memecahkan masalah tersebut, namun tetap yang berdasarkan sesuai dengan dalil-dalil syar'i. Yang gunanya itu adalah untuk menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi. Oleh karena itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah berkata bahwa jikalau para sahabat itu tidak ada berikhtilaf, lalu tidak akan ada rukhsah di antara kita, tidak akan ada kemudahan di antara kita. Yang kedua adalah kayanya khazanah kefikihan. Maksudnya adalah hasil dari perbedaan para ulama tadi dalam meneguhkan pendapatnya masing-masing yang berbeda dan memberikan dalil-dalil untuk mensahihkan pendapatnya sendiri, itu menghasilkan khazanah kefikihan yang luas, baik itu pada masalah fiqhnya, masalah bahasa, masalah hadis, ataupun masalah usul fiqih. Kemudian yang terakhir yaitu motivasi untuk selalu mengkaji, meneliti, dan melakukan pembaharuan. Maksudnya adalah hasil dari perbedaan ulama tadi itu mendorong para kelompok lain untuk mencari lagi, mengkaji lagi pendapat mereka masing-masing untuk menetapkan, meneguhkan kesahihan pendapat mereka dengan berbagai macam metode. Dan itu menambah semangat untuk mengkaji, meneliti di kalangan para ulama. Kemudian materi terakhir yaitu tentang bagaimana sikap seorang muslim menghadapi ikhtilaf perbedaan tadi. Yang pertama itu adalah sikap seorang muslim adalah agar bisa memanfaatkan sebaik mungkin daripada luasnya khazanah kefikihan yang sudah diwariskan para ulama, para mujtahid, dan pendapat-pendapat dalam tafsir Al-Quran dan mensyarah atau menjelaskan hadis. Kemudian yang kedua adalah sikap kita yaitu menghormati pendapat para ulama-ulama yang dapat diperpegangi, kemudian memaafkan apabila mereka salah. Para ulama suqat tadi ya, para ulama yang dapat diperpegangi. Kemudian yang ketiga yaitu mendahulukan dalil sahih dari dalil naqli Al-Quran dan Sunnah di atas pendapat manusia apabila bertentangan. Kemudian yang terakhir yaitu berakhlak dengan akhlaknya para ulama ketika terjadi perbedaan, sebagaimana sikap toleransi, sikap husnuzon, berkasih sayang, dan menyebutkan dengan hal-hal yang baik. Sampai di sini materi kita pada bab mazhab fiqih dan usul fiqih. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan pada bab selanjutnya, pada bab 4 tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang muttafaq. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.